Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi semua. Selamat datang di channel Putra Bercerita, tempat di mana kisah nyata penuh hikmah dan motivasi hidup kami hadirkan untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang bisa mengubah hidup kita. Hari ini, kita akan menyimak cerita nyata yang begitu menyentuh, sepasang suami istri penjual gorengan yang berhasil menunaikan ibadah haji. Yuk, kita mulai kisahnya. Siapa sangka, dari balik asap penggorengan dan riuhnya jalanan kota, sepasang suami istri yang hanya berjualan gorengan selama belasan tahun, bisa menginjakan kaki ke tanah suci. Tanpa utang, tanpa sponsor. Semua dari hasil dagang mereka sendiri. Bagaimana mungkin? Inilah kisah nyata yang akan menginspirasi kita bahwa rezeki dari Allah datang kepada siapa saja yang bersungguh-sungguh dan tawakal. Mari kita simak perjuangan mereka. Di sebuah gang kecil, di sudut kota Cirebon, berdirilah sebuah rumah kontrakan berukuran 4x6 meter. Atapnya sudah bocor di sana-sini. Lantainya bukan keramik, hanya semen kasar yang mulai retak di beberapa titik. Di sanalah Pak Rahman dan Bu Sari memulai perjalanan hidup mereka. Pagi-pagi buta, bahkan sebelum azan subuh terdengar, Bu Sari sudah terbangun. Ia menyalakan kompor minyak tanah, yang kadang harus dipukul-pukul agar mau menyala. Api menyala kecil, redup, seperti harapan mereka waktu itu, nyaris padam, tapi masih hidup. Dengan tangan kasar yang penuh luka kecil akibat cipratan minyak, Bu Sari mulai memotong tempe tipis-tipis. Satu papan tempe dibagi menjadi 20 potong. Harus hemat. Tepung pun dibuat dari campuran terigu kiloan murah dan sedikit bumbu racik yang ia olah sendiri. Mereka hanya punya satu wajan, satu spatula kayu yang sudah hitam di ujungnya, dan satu ember plastik biru sebagai tempat adonan. Sementara itu, Pak Rahman menyiapkan gerobak. Gerobak tua peninggalan saudaranya yang dulu sudah pensiun berjualan bakso. Roda kirinya sering macet, dan catnya sudah pudar, hanya menyisakan bekas huruf "ba" di sisi kanan. Tapi mereka menyulapnya menjadi gerobak gorengan sederhana. Dengan cat seadanya, Bu Sari menulis di bagian depan, "Gorengan Bu Sari, gurih dan panas." Mereka tak punya etalase kaca. Gorengan ditaruh di atas nampan aluminium beralaskan daun pisang. Aroma bakwan dan tempe goreng menguar dari balik gerobak kecil itu, mengisi udara pagi di simpang jalan kecil tempat mereka biasa mangkal. Hari-hari awal mereka berdagang tak pernah mudah. Hasil jualan kadang hanya cukup untuk membeli beras, minyak, dan telur. Mereka jarang makan daging. Bahkan, untuk makan 3 kali sehari pun tak selalu bisa. Yah, kita makan 2 kali saja hari ini ya. Besok insya Allah ada rezeki lagi, ucap Bu Sari suatu malam, sambil menyisihkan nasi terakhir untuk anak semata wayangnya, Yuni. Pak Rahman hanya tersenyum, walau hatinya remuk. Bagi seorang kepala keluarga, tak ada yang lebih menyakitkan selain melihat istri dan anak menahan lapar. Tapi mereka tak pernah menyalahkan keadaan. Tak pernah mengeluh pada takdir. Mereka hanya mengeluh pada Tuhan, dalam doa yang lirih dan diam-diam. Ya Allah, cukupkan kami. Jangan beri kami lebih kalau itu membuat kami lupa. Tapi beri kami cukup agar kami bisa tetap bersyukur. Setiap pagi mereka dorong gerobak dari kontrakan menuju simpang gang, sekitar 400 meter. Tak peduli hujan, panas, atau kadang disoraki anak-anak yang iseng. Mereka tetap berdiri di balik wajan panas itu, menggoreng dengan sabar. Pelanggan mereka kebanyakan adalah tukang ojek, ibu-ibu yang buru-buru masak, atau anak sekolah yang hanya punya uang jajan Rp2.000. Tapi tak satu pun dari mereka pernah dikecewakan. Semua tetap dilayani dengan senyum, walau di balik senyum itu ada rasa lelah yang tak terucapkan. Kami nggak jualan gorengan saja, kami jual rasa syukur, Bang. Soalnya kalau nggak bersyukur, mana kuat jalani hidup kayak gini, ujar Bu Sari suatu kali pada seorang pelanggan tetap. Hidup mereka begitu sederhana. Tapi dari kesederhanaan itulah tumbuh kekuatan. Kekuatan untuk terus melangkah, satu hari demi satu hari. Tanpa jaminan. Tanpa kepastian. Hanya dengan keyakinan bahwa Allah takkan pernah menutup jalan bagi hambanya yang jujur dan sabar. Dan di balik semua itu, diam-diam ada sebuah impian yang selalu mereka bisikan dalam doa, sebuah cita-cita yang mereka simpan rapi di sudut hati, menginjakan kaki ke tanah suci. Hujan turun deras pagi itu. Langit kelabu menggantung rendah, seakan membawa beban yang tak hanya jatuh dalam bentuk air, tapi juga dalam bentuk ujian hidup. Pak Rahman dan Bu Sari tetap mendorong gerobaknya ke pinggir jalan, di tempat biasa mereka berdagang. Payung besar yang mereka tancapkan di sisi gerobak tak banyak menolong.
Angin mendorong hujan masuk ke dalam wajan. Minyak memercik, meledak-ledak, membuat Bu Sari sesekali menarik tangan dengan ringisan pelan. Kalau nggak jualan hari ini, besok makan apa? Gumam Pak Rahman pelan, seolah menjawab pikirannya sendiri. Hari itu, hampir tak ada yang datang membeli. Tukang ojek memilih berteduh. Ibu-ibu buru-buru ke pasar dengan payung. Anak-anak sekolah pun banyak yang tidak berangkat karena banjir di beberapa gang. Gorengan yang biasanya habis dalam 2 jam, hari itu hanya laku 5 biji. Sisanya? Dingin. Layu. Bau minyak tengik. Tak layak makan lagi. Dengan berat hati, mereka buang sebagian gorengan ke tong sampah. Tapi sebelum semua terbuang, Pak Rahman melihat anak kecil, basah kuyup, berdiri mematung sambil menatap gorengan di nampan. Ia langsung menyodorkan plastik berisi 5 biji gorengan. Ayo, nak. Makan ini. Gratis. Bilang sama ibu di rumah, ada yang peduli. Mata anak itu berbinar. Satu senyum kecil membuat hati mereka sedikit hangat di tengah dinginnya hujan. Tapi cobaan tak datang satu persatu. Ia datang beruntun, seperti badai yang tak memberi jeda. Suatu pagi, saat baru saja sampai di simpang gang, sebuah motor melaju terlalu cepat dari tikungan. Rem mendadak, ban selip, dan brak. Gerobak mereka terpental. Minyak panas tumpah. Wajan terlempar ke selokan. Tempe dan adonan bercampur dengan tanah dan pasir jalanan. Pak Rahman terduduk. Siku tangannya luka. Bu Sari menjerit. 1 hari penuh kerja keras hancur dalam 1 detik. Pengendara motor itu hanya meminta maaf buru-buru. Tak ada ganti rugi. Tak ada pertanggungjawaban. Dan mereka hanya bisa menatap gerobak yang kini bengkok sebelah, seperti nasib mereka hari itu. Bang, kita mulai lagi, ya? Kita kan nggak mungkin nyerah cuma karena jatuh sekali, kata Bu Sari pelan, menyeka air matanya dengan ujung jilbab yang sudah basah keringat. Lalu datang ujian yang paling mereka takuti. Yuni, anak semata wayang mereka, tiba-tiba demam tinggi. Malam itu tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. Bu Sari panik. Mereka tak punya uang cukup untuk rumah sakit. Hanya ada sisa hasil dagang Rp40.000 di toples kecil. Kita bawa ke puskesmas, Bang, tapi kita jual apa dulu? Minyak goreng tinggal sedikit. Akhirnya, mereka putuskan satu hal yang memilukan, Bu Sari tetap jualan, dan Pak Rahman membawa Yuni ke puskesmas dengan sepeda tua. Bu Sari berdiri sendirian di balik gerobak pagi itu. Tangannya mengaduk adonan, tapi pikirannya tak ada di situ. Ia menatap ke arah gang, berharap Pak Rahman segera pulang dengan kabar baik. Ya Allah, jangan Engkau uji kami dengan hal yang tak sanggup kami tanggung. Kami ikhlas lapar, ikhlas gerobak rusak, tapi jangan ambil anak kami. Pelanggan yang datang pagi itu melihat mata Bu Sari sembab. Tapi tak ada yang bertanya. Semua hanya membeli gorengan, lalu pergi. Seperti biasa. Seolah tak ada yang berubah. Padahal, dunia Bu Sari sedang hancur perlahan. Siangnya, Pak Rahman pulang dengan kabar, Yuni harus dirawat, tapi bisa jalan rawat rumah. Dokter memberi resep obat dan saran istirahat total. Mereka beli obat generik dengan uang sisa, lalu gantian menjaga anak. Sore, Bu Sari ke puskesmas. Malam, Pak Rahman berjaga di samping anaknya yang tidur dengan napas berat. Di tengah malam yang sepi, Pak Rahman menatap anaknya, lalu melirik ke arah celengan kaleng di sudut kamar. Sabar, ya, nak, kita belum bisa bawa kamu ke tempat yang lebih nyaman. Tapi kami janji, kami akan terus berjuang. Demi kamu. Demi impian yang sudah kami tanam. Hari-hari penuh ujian itu tak serta-merta membuat mereka menyerah. Justru disitulah mereka menguat. Di balik rasa sakit, ada ketabahan. Di balik kegagalan, ada pelajaran. Dan di balik semua itu, ada doa yang tak pernah putus, meski hanya bisikan dalam hati. Jika ini jalan yang Engkau pilih untuk kami, ya Allah, kami akan berjalan. Meski tertatih, meski harus berdarah. Tapi jangan lepaskan genggaman MU. Setiap sore, setelah dagangan mereka habis, atau bahkan jika belum habis tapi hari mulai gelap, Pak Rahman dan Bu Sari akan mendorong gerobak tua mereka pulang melewati jalan yang sama. Jalan itu membelah kota kecil mereka, dan di salah satu sudutnya berdiri Masjid Agung Al-Muhajirin, megah dengan kubah keemasan yang menjulang ke langit. Dan setiap kali melewati masjid itu, Bu Sari tak pernah lupa berkata pelan, lirih, seolah hanya untuk suaminya dan Tuhan. Bang, suatu hari nanti, kita pasti bisa ke Tanah Suci. Kita pasti bisa naik haji. Pak Rahman hanya tersenyum. Tapi senyum itu getir. Bagaimana mungkin? Mereka bahkan kadang tak cukup uang untuk beli beras minggu depan. Ongkos haji bisa mencapai ratusan juta. Mimpi itu terdengar seperti angan kosong,
seperti ingin memetik bintang dari langit hanya dengan berdiri di bumi. Tapi Busari percaya. Keyakinannya sederhana, Tuhan mendengar doa yang tulus. Tuhan melihat usaha yang jujur. Di rumah kontrakan mereka yang sempit, ada satu benda yang selalu mereka jaga baik-baik, sebuah kaleng biskuit Hongguan yang sudah penyok di bagian sampingnya. Bekas kaleng lebar itu mereka cuci bersih, dilubangi sedikit ditutupnya, dan ditaruh di atas lemari kayu yang sudah mulai lapuk. Itulah celengan haji mereka. Setiap malam, selepas menghitung hasil jualan, Busari akan mengambil selembar uang pecahan 5.000, kadang hanya 2.000 atau 10.000 jika dagangan laku keras, dan memasukkannya ke dalam celengan itu sambil berdoa. Ya Allah, kami tahu Engkau Maha Kaya. Ini hanya selembar uang kecil, tapi ini segenap harapan kami. Kabulkanlah, ya Allah, jika ini adalah jalan MU untuk kami menghadap MU di tempat paling mulia. Tak ada yang tahu tentang celengan itu. Bahkan Yuni, anak mereka, hanya tahu itu, tabungan ibu buat beli mimpi. Tahun demi tahun berlalu. Musim hujan datang dan pergi. Panas terik berganti dinginnya angin malam. Tapi Pak Rahman dan Busari tak pernah berhenti menabung, meski hanya recehan. Mereka tak peduli berapa kecilnya. Yang penting istiqomah. Ada kalanya celengan itu nyaris kosong karena mereka terpaksa mengambil sedikit untuk biaya berobat. Tapi tak pernah sekalipun mereka mengambilnya untuk alasan sepele. Bahkan saat harga minyak naik, saat anak butuh seragam baru, atau ketika gerobak rusak parah, mereka rela cari pinjaman ke tetangga daripada membuka celengan itu. Ini buat Allah, Bang, bukan buat dunia. Jadi jangan diganggu, ya, kata Busari suatu malam ketika Pak Rahman sempat melirik celengan dengan ragu. Mimpi itu makin hari makin terasa nyata. Setiap kali mendengar berita tetangga naik haji, Busari tersenyum, bukan iri, tapi termotivasi. Ia bahkan mulai menghafal doa-doa manasik, diam-diam, lewat radio kecil yang mereka nyalakan menjelang tidur. Pak Rahman mulai membaca tentang tata cara haji lewat koran bekas yang ia pungut dari warung. Di hati mereka, tanah suci bukan lagi sekadar tempat, tapi sudah menjadi tujuan hidup. Dan meski tak seorang pun bisa menjamin kapan, bagaimana, atau apakah mereka akan sampai ke sana, mereka percaya, niat yang kuat, yang tumbuh dari keikhlasan dan kesabaran, pasti akan menemukan jalannya. Pada suatu sore yang tenang, saat langit berwarna jingga keemasan dan azan maghrib berkumandang dari Masjid Agung, Pak Rahman berhenti sejenak di tepi jalan. Ia menatap ke arah masjid, lalu memejamkan mata. Ya Allah, hamba tahu kami bukan siapa-siapa. Tapi kalau memang Engkau izinkan, bawa kami ke rumah MU. Meski kami bukan orang besar. Tapi kami datang dengan cinta yang besar. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Gerobak tua dengan tulisan, gorengan Busari, gurih dan panas, kembali berdiri di ujung simpang jalan. Wajan mengeluarkan suara mendesis. Bau tempe goreng dan bakwan baru saja matang menguar bersama embun pagi. Namun ada satu yang berbeda pagi itu. Seorang pria paruh baya, berpeci, dengan kemeja sederhana, berdiri memperhatikan dari kejauhan. Bukan sekali dua kali, tapi sudah beberapa pekan ia datang, selalu di hari Jumat. Ia membeli gorengan cukup banyak, membayar dengan uang lebih, dan selalu menolak kembalian. Sisanya buat ibu, buat tambah modal, katanya ringan, lalu pergi begitu saja. Awalnya, Pak Rahman dan Busari mengira pria itu hanya pembeli biasa. Tapi pria itu kembali lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap Jumat pagi, seperti sudah menjadi rutinitas. Dan bukan hanya membeli, kadang ia membawa plastik sendiri, kadang sengaja menunggu sampai gorengan terakhir diangkat. Lama-lama Busari mulai heran. Bang, itu bapak yang beli banyak tiap Jumat itu siapa ya? Kayaknya bukan orang sini. Tapi baik banget, Pak Rahman hanya mengangguk pelan. Ia juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Orang itu tidak sekadar membeli, tapi seolah menjaga mereka. Suatu hari, selepas jualan, mereka mendapati sebuah kejutan yang membuat mereka nyaris tak percaya. Saat sampai rumah, mereka menemukan di depan pintu rumah kontrakan mereka, gerobak baru. Masih berlapis plastik. Roda kuat, etalase kaca kecil di bagian depan. Di atasnya tertulis dengan huruf timbul. Gorengan Busari, Pak Rahman, barokah dan amanah. Busari menatap suaminya. Tubuhnya gemetar. Ia menyentuh kayu gerobak baru itu dengan tangan yang masih bau minyak goreng. Bang, ini siapa yang kasih? Siapa yang tahu nama kita sampai begini? Tak ada catatan. Tak ada surat. Hanya sehelai kertas kecil, ditulis tangan. Ini bukan hadiah. Ini bentuk rasa hormat untuk kerja keras dan keikhlasan kalian. Lanjutkan niat mulia itu.
Doa kalian telah sampai pada orang yang salah satunya dititipi rezeki lebih. Wassalam. Pak Rahman duduk lemas di anak tangga rumah kontrakan mereka. Matanya merah. Air matanya tumpah, bukan karena sedih, tapi karena campuran haru, syukur, dan takjub. Bu, ini dari Allah. Bukan dari manusia. Allah yang gerakkan hati hambanya. Sejak hari itu, usaha mereka seperti mendapat angin segar. Gerobak baru menarik lebih banyak pembeli. Gorengan mereka tetap sama, tetap sederhana, tapi kini tersaji lebih bersih, lebih rapi. Mereka mulai menerima pesanan dari sekolah dekat situ, juga dari kantor kelurahan. Dan benar saja, setiap Jumat, pelanggan itu tetap datang. Membeli gorengan satu plastik penuh, lalu pergi dengan senyum. Tak pernah memberitahu nama. Tak pernah meminta balasan. Tapi kehadirannya, seperti jawaban dari semua doa yang telah mereka panjatkan bertahun-tahun. Bang, aku percaya. Kalau niat kita benar, Allah pasti kirim orang yang tepat, kata Bu Sari sambil menatap celengan kaleng di atas lemari. Kini, celengan itu bukan lagi sekadar tempat uang receh. Ia menjadi lambang harapan. Setiap kali mereka memasukkan selembar 5.000, ada semangat baru. Karena mereka tahu, jalan menuju Tanah Suci sedang dibuka sedikit demi sedikit. Hati mereka makin yakin, rezeki datang tak melulu dari dagangan yang laris. Tapi dari niat tulus yang tak pernah putus. Rezeki bisa datang dalam bentuk pelanggan setia. Dalam bentuk gerobak baru. Bahkan dalam bentuk senyuman yang menguatkan saat mereka hampir menyerah. Dan kini, setiap kali melewati Masjid Agung sepulang jualan, Bu Sari tak lagi berkata lirih. Ia berkata dengan suara lebih yakin, dengan dada yang tegak. Bang, kita nggak cuma akan ke Tanah Suci. Tapi kita akan ke sana sebagai hamba yang diuji, lalu dimenangkan oleh sabar. Pagi itu, Pak Rahman dan Bu Sari berdiri di depan pintu kaca sebuah bank syariah kecil di pusat kota. Tangan mereka menggenggam map lusuh berisi catatan keuangan bertahun-tahun, struk belanja, sobekan kertas dari buku tulis, dan bahkan beberapa karcis parkir, semua dipakai untuk mencatat pengeluaran harian. Tak ada satu rupiah pun yang luput dari perhatian mereka. Sebab bagi mereka, setiap receh adalah bagian dari perjalanan suci. Di balik kemeja lusuh dan kerudung sederhana, hari itu mereka merasa seperti bangsawan. Bukan karena hartanya, tapi karena mimpi yang makin nyata, mimpi yang lahir dari dapur sederhana, dari bau minyak panas dan keringat yang menetes saban hari. Petugas bank menyambut mereka dengan hangat. Bapak Ibu ingin buka rekening tabungan haji? Pak Rahman mengangguk. Tangannya gemetar saat menyerahkan map itu ke petugas. Di dalamnya ada uang tunai yang mereka kumpulkan dengan sabar selama bertahun-tahun. Tidak banyak dibanding tabungan orang kota, tapi cukup membuat petugas itu terdiam sejenak. Uang itu tak rapi. Ada yang lecek. Ada yang dilipat-lipat. Ada juga yang baru. Tapi setiap lembar mengandung cerita tentang malam-malam dagangan sisa, hujan deras yang mengguyur, dan gorengan yang kadang harus dibuang karena basi. Namun, di antara semua itu, ada satu hal yang tak pernah basi, tekad mereka. Kami nggak mau ambil jalur cepat, Pak, ujar Bu Sari mantap. Banyak yang nawarin pinjaman, kredit haji. Tapi kami ingin ini murni, hasil tangan kami sendiri. Petugas bank mengangguk pelan. Matanya berkaca. Ia tak bisa berkata apa-apa kecuali, Bapak Ibu, saya doakan semoga Allah permudah semua jalannya. Kalian luar biasa. Mulai saat itu, mereka menabung secara resmi. Bukan lagi sekadar menyimpan di kaleng biskuit, tapi sudah tercatat di sistem perbankan. Mereka mencatat setiap setoran dengan tulisan tangan. Di balik buku catatan lusuh itu, tertulis dengan pulpen merah. Tabungan menuju Baitullah. Tak peduli berapa yang bisa mereka setor. Kadang hanya 50.000, kadang 100.000. Tapi setiap setoran mereka lakukan dengan tangan yang gemetar dan hati yang bergetar. Mereka menolak bantuan apapun, meski beberapa tetangga, bahkan pelanggan setia, sempat menawarkan. Pak Rahman, kenapa nggak pakai aja program kredit haji? Tinggal bayar cicilan ringan kok. Tapi Pak Rahman hanya menggeleng pelan. Kalau ini urusan dunia, mungkin kami mau. Tapi ini urusan Allah. Kami ingin datang ke rumahnya, tanpa utang. Dengan hati yang tenang. Dengan rezeki yang halal. Tahun demi tahun, buku tabungan itu bertambah. Saldo naik perlahan. Celengan kaleng di rumah pun masih tetap ada, kini hanya berisi recehan untuk diakumulasi sebelum disetorkan ke bank. Tapi maknanya tak berubah. Ia tetap simbol perjuangan. Yuni, anak sematawayang mereka, kini sudah remaja. Ia tahu betapa besar impian orang tuanya. Ia juga mulai membantu. Kadang ikut menggoreng, kadang membantu membungkus pesanan sekolah.
Ia pernah berkata, "Kalau nanti ibu sama bapak berangkat haji, Yuni yang jaga gerobak." Bu Sari memeluk anaknya sambil menangis. Air matanya bukan karena sedih, tapi karena melihat bahwa perjuangan mereka mulai melahirkan generasi yang tangguh dan berbakti. Setiap malam, sebelum tidur, mereka berdua duduk berdua di lantai kamar. Di tengah tumpukan buku catatan, struk setor tabungan, dan sebuah mimpi yang makin mendekat, Bu Sari berbisik, "Bang, rasanya dulu ini mustahil. Tapi sekarang, kita sudah hampir sampai, ya?" Pak Rahman menggenggam tangan istrinya. "Belum sampai, Bu. Tapi jalan kita sudah benar. Dan Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang ikhlas berjalan sendirian." Waktu seakan melambat hari itu. Langit sedikit mendung. Angin berembus lembut, seolah membisikkan kabar dari langit. Di rumah kontrakan sederhana, Bu Sari tengah menggoreng pisang. Pak Rahman duduk di depan rumah, membersihkan roda gerobak. Tak ada yang tampak berbeda, kecuali sebuah sepeda motor yang berhenti di depan rumah mereka. Seorang petugas pos turun, membawa amplop coklat besar bertuliskan, "Kemenag, Haji," di sudutnya. Ia menyapa ramah. "Pak Rahman, ini surat untuk Bapak dan Ibu." Pak Rahman mengangguk, bingung. Ia menerima surat itu dengan tangan gemetar. Amplop itu terasa lebih berat dari seharusnya. Bukan karena kertasnya, tapi karena harapan 12 tahun yang menumpuk di dalamnya. Bu Sari menghentikan menggoreng. Tangannya masih basah minyak ketika ia duduk di samping suaminya, membuka perlahan amplop itu. Di dalamnya ada surat resmi, bercap basah. Kalimat pertama membuat dada mereka sesak. "Dengan ini kami sampaikan bahwa nama Bapak Rahman dan Ibu Sari telah masuk dalam daftar calon jamaah haji tahun ini." Lidah Pak Rahman keluh. Suaranya tercekat. Bu Sari hanya bisa menutup mulutnya dengan kedua tangan, lalu menangis sejadi-jadinya. "Bang, Allah panggil kita, Bang." Dan seperti sudah lama mereka tunggu, mereka sujud syukur di lantai rumah sederhana itu. Di atas tikar lusuh, di antara bau minyak goreng dan peluh harian, mereka menempelkan dahi mereka ke bumi. Bumi yang jadi saksi perjuangan mereka. Tangisan mereka bukan hanya bahagia, tapi juga pembebasan. 12 tahun menabung. 12 tahun menahan godaan untuk menyerah. 12 tahun berkata, "Belum," padahal hati sudah lelah. Kini, Tuhan berkata, "Sudah saatnya." Hari itu, mereka tidak buka dagangan. Bukan karena tak ingin, tapi karena hati mereka terlalu penuh. Bu Sari memeluk celengan kaleng yang dulu pernah jadi harapan pertama mereka. Kaleng itu kini kosong, tapi maknanya telah penuh. Ia adalah bukti bahwa mimpi orang kecil pun bisa sampai ke langit, jika digandeng dengan doa dan kesabaran. Pak Rahman memandangi fotonya dan istrinya dari KTP yang akan digunakan untuk pendaftaran haji. Ia berkata pelan, "Bu, kita bukan siapa-siapa. Tapi Allah angkat kita setinggi-tingginya, karena kita percaya, karena kita sabar." Di malam harinya, Yuni duduk di samping mereka, memeluk ayah ibunya. Ia berkata, "Ibu, Ayah, kalian pergi, bawa doa kami. Bawa nama kita ke rumah Allah." Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Dan Bu Sari menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, setelah segala hujan dan panas, setelah semua luka dan lelah, akhirnya Engkau izinkan kami datang ke rumah MU. Terima kasih." Matahari bersinar lembut saat pesawat mendarat di Jeddah. Pak Rahman dan Bu Sari berdiri dengan kaki gemetar di tangga pesawat, menginjak tanah yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita ustaz, dari televisi, dan dari mimpi-mimpi di atas tikar lusuh. Mereka memejamkan mata. Angin gurun menyapu wajah mereka seperti sambutan dari langit. Seolah berkata, "Selamat datang, hamba-hamba yang sabar dan jujur. Ini rumah Tuhanmu." Sesampainya di Makkah, rombongan langsung menuju Masjidil Haram. Dan saat mata mereka akhirnya menatap Ka'bah untuk pertama kalinya, segalanya runtuh dalam sekejap. Air mata Pak Rahman jatuh deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Allahu Akbar. Ya Allah, ini nyata, ini bukan mimpi." Bu Sari terisak hingga tubuhnya menggigil. Tangannya menggenggam tas kecil berisi tanah dari depan rumah kontrakan mereka, simbol dari asal mereka. Dari keterbatasan. Dari kerendahan hati. "Kami datang ya Allah, dari kampung kecil, dari gerobak gorengan, dengan uang yang kami kumpulkan dari peluh sendiri. Tapi kami datang karena Engkau yang memanggil." Setiap langkah tawaf mereka, setiap lambaian saat sa'i di antara Syafa dan Marwah, adalah jejak perjuangan bertahun-tahun. Tak ada doa minta kaya. Tak ada harapan muluk. Yang ada hanya satu, terima kasih. Mereka bukan hanya menunaikan ibadah. Mereka menyaksikan langsung bahwa kejujuran, kesungguhan,
dan niat lurus tak pernah sia-sia di mata Allah. Di Madinah, di raudah yang sunyi dan penuh haru, mereka berdoa lama. Pak Rahman berbisik dengan mata terpejam. Ya Rasulullah, kami datang dari tempat jauh. Dari kehidupan kecil yang penuh ujian. Tapi kami bawa cinta besar, dan kami mohon, semoga Allah menerima semua yang kami bawa. Busari duduk di pojok Masjid Nabawi. Tangannya menelusuri lembaran doa yang ditulis di rumah. Satu persatu dibacanya perlahan, termasuk doa dari tetangga, dari pelanggan, dan dari mereka yang pernah membantu tanpa pamrih. Haji bukan hanya rukun Islam kelima bagi mereka, tapi pengingat abadi bahwa orang biasa, dengan jalan yang halal, bisa mencapai tempat yang luar biasa. Mereka bertemu jamaah dari seluruh dunia. Ada yang datang dengan uang berlimpah. Ada yang datang dari negara maju. Tapi mereka datang membawa kehormatan dari peluh. Ternyata, bukan soal siapa yang cepat. Tapi siapa yang istiqomah. Bukan siapa yang paling kaya. Tapi siapa yang paling niat dan sabar, kata Busari sambil menatap langit malam Makkah dari balik jendela hotelnya. Dan di hari terakhir sebelum kembali ke tanah air, mereka berdiri menatap Ka'bah sekali lagi. Pak Rahman merentangkan tangan, menengadah, lalu berkata, "Ya Allah, Engkau sudah cukupkan segalanya. Apalagi yang kami cari di dunia, kalau tidak Engkau ridhoi perjalanan ini." Setelah semua air mata, semua peluh, semua hujan dan panas, akhirnya mereka menyentuh puncak dari segala doa, tempat yang hanya bisa dicapai oleh hati yang bersih dan jiwa yang teguh. Tanah suci telah mengajari mereka bahwa rezeki tidak selalu datang cepat, tapi pasti. Doa tidak selalu dijawab segera, tapi tak pernah diabaikan. Dan mimpi tidak selalu untuk mereka yang kuat, tapi untuk mereka yang tak menyerah. Pesawat Garuda yang membawa rombongan haji dari Tanah Suci mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Di antara para jamaah yang menenteng koper besar dan oleh-oleh dari Madinah, tampak pasangan suami istri sederhana, Pak Rahman dan Busari, mengenakan pakaian putih bersih, wajah mereka bersinar damai. Mereka tak membawa banyak barang. Tak ada koper besar berisi kurma kiloan atau tas-tas oleh-oleh mahal. Yang mereka bawa pulang hanyalah kesan, pelajaran, dan perubahan dalam jiwa. Saat mereka tiba di depan gang rumah kontrakan yang telah ditinggalkan lebih dari sebulan, kejutan luar biasa menyambut. Tetangga-tetangga sudah berkumpul. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang, Pak Haji, Bu Hajjah Rahman, kebanggaan kampung kita." Yuni, anak semata wayang mereka, berlari ke arah mereka dan memeluk erat ibunya. "Ibu, ayah, kalian sekarang Haji dan Hajjah," orang-orang kampung bangga banget. Busari tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya kembali tumpah. Tapi kali ini bukan karena letih, melainkan karena rasa terlalu banyak nikmat yang tak bisa diucap dengan kata. Gerobak mereka masih ada. Ditaruh rapi di samping rumah. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Gerobak itu telah dicat ulang oleh tetangga-tetangga mereka. Bersih, baru, dan di bagian atasnya ada tulisan tangan dari anak-anak sekitar. Gerobak yang mengantar ke Tanah Suci. Pak Rahman tersenyum lirih. Ia mengusap tulisan itu dengan tangan gemetar. "Kamu bukan cuma gerobak, kamu saksi doa kami." Hari-hari setelah kepulangan mereka, dagangan gorengan Pak Rahman dan Busari selalu ramai. Tapi bukan karena harga atau rasa saja. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli. Mereka datang untuk belajar. Untuk mendengar kisah perjuangan. Untuk menyaksikan bukti bahwa mukjizat masih ada. Beberapa remaja bahkan duduk di dekat gerobak, mendengarkan Busari bercerita sambil menggoreng tahu isi. "Nak, kalau kamu punya mimpi, jangan takut kecil. Takutlah kalau kamu malas dan gampang menyerah. Allah itu adil. Tapi kamu harus jalan terus, walau pelan." Pak Rahman dan Busari mulai diundang berbicara di pengajian-pengajian kecil. Bukan sebagai ustaz, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai hamba biasa yang membuktikan bahwa ketulusan bisa mengangkat derajat. Mereka tidak berubah dalam pakaian, tidak berubah dalam cara hidup, tapi hati mereka kini jauh lebih lapang. Mereka tidak bangga karena telah naik haji. Mereka bersyukur karena Allah telah mengizinkan mereka untuk datang. "Kami tidak jadi siapa-siapa setelah pulang. Tapi kami jadi lebih tahu siapa Tuhan kami," kata Pak Rahman suatu malam dalam pengajian. Dan gerobak itu masih terus berjalan. Setiap pagi, suara mendesis dari minyak panas tetap terdengar. Tapi kini, setiap lembar gorengan yang mereka jual mengandung pelajaran hidup. Ada pelanggan yang membeli bukan karena lapar, tapi karena ingin minta doa. Ada yang membawa anak kecilnya sambil berkata, "Nak, lihat itu. Mereka dulu tidur di atas kardus, tapi sekarang sudah sujud di depan Ka'bah."
cerita ini mungkin sudah sampai pada akhirnya. Tapi hidup Pak Rahman dan Bu Sari belum selesai. Mereka masih berjalan, masih melayani, masih menginspirasi. Mereka telah membuktikan bahwa mimpi tidak hanya milik mereka yang kaya. Doa tidak hanya didengar dari mereka yang pintar berkata-kata. Dan haji bukan hanya soal mampu, tapi soal seberapa dalam kamu ingin mendekat padanya. Halo sahabat, hari ini kita telah menyaksikan kisah luar biasa dari Pak Rahman dan Bu Sari, sepasang penjual gorengan yang tak menyerah oleh hujan, panas, dan cobaan, hingga Allah izinkan mereka menginjakan kaki di tanah suci. Sebuah bukti nyata bahwa dengan niat yang lurus dan usaha yang sabar, tidak ada yang mustahil. Balon ucapan tulis di kolom komentar. Apa pelajaran paling menyentuh dari kisah ini menurutmu? Merpati 2 sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.